Selamat datang di channel Satu Ruang, semoga Anda semua yang nonton video ini selalu sehat, selalu bahagia dan banyak rejeki, amin. Sebelum kita mulai silahkan klik tombol subscribe, supaya channel ini dapat berkembang, terima kasih. Mari kita mulai alur cerita filmnya. Film ini berlatarkan tahun 10.000 sebelum Masehi dan berputar di sekitar suku yang disebut Teyagals. Mereka adalah orang-orang tak kenal takut yang tinggal di pegunungan, dengan sedikit atau tanpa pengetahuan tentang dunia luar. Yang mereka lakukan hanyalah makan, tidur, berkembang biak, dan mengulang. Namun, dengan perubahan iklim yang tiba-tiba, kondisi mereka semakin memburuk. Suku Yagal merasa sangat sulit berburu satu-satunya sumber makanan mereka, mamut. Suatu hari, dua pemburu kembali ke desa dengan seorang gadis kecil bernama Evolet. Ternyata dia sedang menggendong ibunya yang telah meninggal di desanya yang diserang oleh penjajah. Melihat kesengsaraannya, tetua dan dukun Yagal yang dihormati, ibu tua, memutuskan untuk menyelidiki. Dia menyentuh gadis muda itu, berharap untuk mempelajari masa lalunya. Tapi yang mengejutkan, ibu tua diliputi oleh penglihatan mengerikan dari setan berkaki 4 yang tampaknya menyerang desa Evolet. Dia juga meramalkan bahwa penyerbu yang sama akan segera mengejar Yagal dan bahwa siapapun yang membunuh pemimpin, setan, akan memenangkan Evolet dan tombak putih suci, menjadi kepala desa berikutnya. Namun, kepala desa saat ini tidak mempercayai semua ini dan malah memutuskan untuk mengambil jalan alternatif untuk memberi makan rakyatnya. Jadi pada malam yang sama, dia meninggalkan desa sebelum memberikan sahabatnya, Tik-Tik tombak putihnya, memintanya untuk melindungi putranya, Deleh. Keesokan paginya, tersiar kabar tentang hilangnya kepala desa dan dia digambarkan sebagai pengecut yang tidak bisa melindungi desanya sendiri. Karena itu, putranya, Deleh diintimidasi oleh anak-anak lain tanpa ampun. Seiring berjalannya waktu, bocah itu kehilangan semua temannya, dan satu-satunya orang yang berbicara dengannya adalah Evolet. Karena dia juga seorang penyendiri, mereka dengan cepat terikat dan menjadi tidak terpisahkan. Film kemudian maju cepat bertahun-tahun ke masa depan di mana Deleh dan Evolet dewasa akhirnya jatuh cinta satu sama lain. Musim berburu hampir tiba dan ibu tua memberitahu semua orang bagaimana Karen akan menang atas Evolet karena dia telah menjadi prajurit suku yang dihormati. Kemudian, Evolet yang khawatir mendekati Deleh dan memintanya kabur bersama. Namun, yang terakhir bersikeras untuk tetap diam dan melindungi rakyatnya dari setan. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki dari suku bernama Baku mengumumkan kedatangan mamut sehingga semua pemburu bersiap untuk berperang. Mereka mengejar binatang raksasa, sampai salah satu dari mereka akhirnya terjebak dalam perangkap. Namun, saat para pemburu mendekat untuk membunuhnya, mamut tiba-tiba bangkit dan melarikan diri. Dalam perjuangan berikutnya, ia menyeret beberapa pemburu bersamanya, termasuk Deleh. Setelah beberapa saat, mamut akhirnya membebaskan diri dari jaring dan menyerang Deleh. Namun, dalam peristiwa yang mengejutkan, ia secara tidak sengaja menusuk dirinya sendiri dengan tombak yang tertancap tegak di tanah. Anggota suku lainnya tiba tak lama kemudian dan memuji Deleh, percaya bahwa dia membunuh mamut. Akibatnya, ibu tua memberinya tombak putih dan juga mengangkatnya sebagai kepala suku baru. Saat para pemburu menyeret mamut yang mati kembali ke desa, sorak-sorai perayaan menggema di seluruh dataran. Tapi Deleh merasa muak dengan rasa bersalah. Dia tidak bisa menerima pujian yang dia terima untuk sesuatu yang tidak dia lakukan. Beralih ke temannya, Tik-Tik, dia mengakui kebenaran dan meminta nasihat. Tik-Tik, seorang tetua suku yang bijak, memberitahu Deleh bahwa menerima tombak putih melalui kebohongan tidak terhormat dan bukan cara suku mereka. Jadi, Deleh menyerahkan tombak kepadanya, bertekad untuk memperbaiki semuanya. Tapi saat dia mengakui hal yang sama kepada Evolet, dia menjadi marah dan pergi. Keesokan paginya, ramalan ibu tua itu menjadi kenyataan dan suku itu tiba-tiba diserang oleh setan berkaki 4, yang menyatakan diri mereka hanya penunggang kuda. Setan mengobrak-abrik desa dan membuat kekacauan di antara suku. Mereka juga menangkap berbagai anggota suku yang dapat mereka gunakan untuk pekerjaan budak, sementara pemimpin setan, Warlord, memperhatikan Evolet dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Baku yang malang hanya bisa menyaksikan ibunya secara brutal ditikam sampai mati. Saat Deleh mengetahui hal ini, dia bergegas membantu melawan para penyerang.
Tapi Tik-Tik menghentikannya, mengetahui bahwa mereka tidak cocok melawan penyerang jahat. Jadi, Deleh terpaksa menonton dari pinggir saat desanya hancur berkeping-keping. Dia bahkan lebih patah hati ketika mengetahui bahwa cinta dalam hidupnya, Evolet, telah diambil. Setelah invasi, para penyintas membantu yang terluka sementara Tik-Tik, Karen, dan Deleh berkumpul kembali dan merencanakan langkah mereka selanjutnya. Mereka takut pada setan berkaki 4, tapi juga ingin menyelamatkan teman mereka sebelum terlambat. Oleh karena itu, setelah banyak berpikir, mereka memutuskan untuk mengejar para penyerang. Bahkan Baku bergabung dengan mereka, karena dia sekarang sangat ingin membalas kematian ibunya. Saat kelompok memulai perjalanan, mereka menemukan pecahan kalung Evolet yang tersebar, meyakinkan mereka bahwa mereka berada di jalur yang benar. Namun, jalan mereka membawa mereka melalui hutan berbahaya yang dipenuhi makhluk berbahaya. Ternyata iblis juga berada di hutan yang sama dan saat mereka bergerak, tiba-tiba seekor burung teror menyerang mereka. Salah satu iblis langsung terbunuh, tetapi sebelum kerusakan lebih lanjut terjadi, pemimpin dengan cepat mengusir mereka dari area tersebut. Sementara itu, Deleh diam-diam mengikuti mereka dan tiba di camp darurat mereka. Dia sekarang menunggu kesempatan sempurna untuk menyerang mereka. Namun, saat Evolet diganggu oleh anggota iblis bernama Mata Satu, Deleh keluar dari persembunyiannya dan menjatuhkannya. Dia segera membebaskannya dan lari ke hutan, di mana mereka bertemu dengan anggota kelompok lainnya. Sayangnya, sebelum mereka bisa pergi jauh, para iblis melihat mereka dan menangkap Karen. Situasi hanya semakin parah ketika burung-burung teror tiba dan mulai menyerang mereka. Dalam pergumulan berikutnya, Tik-Tik terluka parah sehingga Deleh memutuskan untuk memancing burung menjauh dari sekitarnya. Dia dengan berani membawa mereka jauh ke dalam hutan dan membunuh mereka satu persatu. Namun, saat Deleh kembali ke kelompoknya, dia menemukan Baku dan Evolet dibawa pergi oleh para iblis. Deleh juga menemukan Tik-Tik dalam kondisi parah sehingga dia membuat palet darurat untuk membawanya di sepanjang jalan. Di malam hari, dia merawat luka Tik-Tik dan meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, ketika Deleh pergi untuk mengambil makanan, dia secara tidak sengaja jatuh ke dalam selokan, menjatuhkan dirinya sendiri. Kemudian di malam hari, hujan turun dengan deras dan lubang tersebut mulai terisi air. Tiba-tiba, raungan menggelegar membuat Deleh tersentak dari tidurnya. Matanya terbelalak saat dia melihat harimau bertaring tajam, memelototinya dengan mata lapar. Hati Deleh berpacu dengan rasa takut, tetapi saat dia menatap binatang buas yang agung itu, dia menyadari bahwa dia sedang menderita dan membutuhkan bantuan. Jadi, dengan langkah hati-hati, Deleh mendekati gigi pedang yang gelisah dan membebaskannya. Anehnya, hewan itu tidak menyerang, malah mengendusnya dengan rasa ingin tahu sebelum melompat keluar dari lubang menuju kebebasan. Deleh juga berhasil keluar dari gua dan kembali ke Tik-Tik, menemukan bahwa dia telah mendapatkan kembali kekuatannya. Tik-Tik mengungkapkan bahwa dia mendengar serangan datang dari kejauhan sehingga keduanya pergi untuk menyelidiki. Setelah mencapai kota yang sepi, mereka menemukan makanan yang sangat dibutuhkan dan melahapnya dengan lahap. Tapi pesta mereka dipotong pendek oleh kemunculan tak terduga dari suku asing, yang secara mengejutkan berbicara dalam bahasa mereka dan melancarkan serangan mendadak pada mereka. Tepat ketika semua tampak hilang, gigi pedang yang sama yang dibebaskan Deleh sebelumnya muncul dari bayang-bayang, memamerkan giginya yang tajam dan mengaum dengan ganas pada para penyusup. Semua orang membeku ketakutan, tetapi yang mengejutkan Deleh, hewan besar itu mendekatinya dengan tenang, tidak menunjukkan permusuhan. Saat suku tersebut memandang dengan tidak percaya, Deleh menyadari bahwa tindakan kebaikannya telah membuatnya menjadi sekutu yang kuat. Begitu gigi pedang pergi, suku asing akhirnya menurunkan senjata mereka dan menyapa keduanya dengan damai. Belakangan, pemimpin suku, Nakudu, menawarkan makanan kepada mereka dan mulai mengobrol. Dia mengungkapkan bahwa ayah Deleh telah melewati kota tetapi diambil oleh setan berkaki 4. Setelah itu, Nakudu membawa mereka ke gua terdekat, yang dihiasi dengan lukisan kuno. Lukisan-lukisan itu menceritakan ramalan seorang penyelamat, seorang pria yang dapat berkomunikasi dengan harimau bertaring tajam dan memimpin rakyatnya menuju kebebasan. Sekarang, sudah jelas bahwa pria itu tidak lain adalah Deleh. Maka, Nakudu segera mengirimkan utusan ke suku-suku lain. Dia ingin mempersiapkan perang habis-habisan melawan iblis, tapi Deleh tidak begitu yakin apakah dia bisa memimpin mereka. Keesokan paginya, utusan itu kembali dengan kabar buruk.
Dia menjelaskan bahwa hampir semua suku lainnya telah diserang dan dirusak oleh setan. Namun, yang tersisa setuju untuk memperjuangkan kebebasan mereka. Kemudian terungkap bahwa bahkan suku Nakudu diserang beberapa hari yang lalu, mengakibatkan penangkapan putranya dan kematian istrinya. Jadi, tanpa basa-basi lagi, dia bersama anak buahnya mengumpulkan senjata mereka dan meninggalkan kota. Mereka kemudian bersatu dengan suku-suku lain yang telah bersatu untuk mengalahkan iblis jahat untuk selamanya. Setelah perjalanan yang melelahkan, tentara berhasil sampai ke sungai di mana mereka menemukan banyak perahu berisi budak termasuk Evolet, Kaaren dan Baku. Ini memberi mereka tujuan dalam misi mereka, terutama Deleh, yang kini lebih termotivasi dari sebelumnya. Karena tentara tidak dapat mengikuti perahu melalui sungai, Deleh memutuskan untuk membimbing mereka melewati gurun pasir. Sayangnya, rencana itu ternyata fatal karena setelah beberapa hari berjalan, mereka menemukan bahwa mereka tersesat. Kondisinya menjadi sangat parah sehingga banyak dari mereka mulai pingsan karena dehidrasi. Namun, tentara tetap tidak menyerah dan terus mendesak dengan sekuat tenaga. Kerja keras mereka akhirnya terbayar ketika mereka menemukan peradaban maju, tempat yang dikenal sebagai Gunung Para Dewa. Mereka juga mengetahui bahwa orang-orang yang diculik digunakan sebagai buruh budak untuk membangun piramida dan monumen lainnya. Negeri ini diperintah oleh seorang pemimpin misterius yang disebut Yang Maha Kuasa, yang ditakuti semua orang sebagai dewa yang tak tersentuh dan kejam. Pada malam yang sama, Deleh dan Nakudu diam-diam masuk ke kandang budak. Rencananya adalah mengumpulkan sesama tawanan dan membentuk pemberontakan melawan penindas mereka. Nakudu sangat senang bisa bertemu kembali dengan putranya yang telah lama hilang, tetapi hati Deleh hancur saat mengetahui bahwa Evolet ditahan di gedung terpisah. Saat mereka mencoba mengumpulkan dukungan untuk tujuan mereka, seorang budak dari suku lain maju ke depan dan dengan marah memprotes, memperingatkan bahwa kecerobohan Deleh akan membuat mereka semua terbunuh. Namun, Nakudu memiliki kejutan di lengan bajunya yang membuat semua orang tercengang. Dia mengklaim bahwa Deleh memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan harimau bertaring tajam yang menakutkan dan bahwa dia adalah satu-satunya harapan kebebasan mereka. Kemudian, seorang budak buta melangkah maju dan menjelaskan bahwa Yang Maha Kuasa hanya dapat dibunuh oleh orang yang memiliki tanda pemburu. Saat percakapan berlanjut, Deleh dan Nakudu mendengar suara penjaga yang mendekat, sehingga mereka segera membuat mereka melarikan diri dari kandang budak. Namun, pelarian mereka tidak luput dari perhatian, dan para penjaga mengikuti mereka ke gurun. Tik-Tik datang untuk menyelamatkan mereka dan dengan gagah berani mengalahkan musuh sendirian. Sayangnya, dia juga menyerah pada luka-lukanya, menghancurkan Deleh. Malamnya, Warlord mencoba menyerang Evolet tetapi dia segera ditemukan oleh salah satu pendeta yang maha kuasa. Ini mengarah pada penangkapannya karena dia mengambil seorang budak tanpa izin. Pendeta kemudian melihat bekas luka di tangan Evolet dan menemukan tanda pemburu di tubuhnya, mengejutkannya. Sementara itu, Deleh akhirnya melupakan kematian Tik-Tik dan menerima tombak putih yang diberikan kepadanya. Dia kemudian melangkah dan memutuskan untuk membentuk pemberontakan dengan anggota suku yang tersisa dan berjalan menuju kota. Keesokan paginya, anggota suku berbaur dengan para pekerja budak dan bersiap untuk menyerang para penjaga. Deleh juga bersatu kembali dengan Kaaren dan keduanya bersiap untuk rencana tahap pertama mereka, yaitu melepaskan Mammoth. Dan segera setelah mereka melakukannya, malapetaka pun terjadi. Ini berfungsi sebagai pengalih perhatian yang sempurna bagi para pemberontak, dan mereka akhirnya menimbulkan kegemparan. Banyak penjaga dibunuh secara brutal, tetapi beberapa pemberontak juga kehilangan nyawa mereka, termasuk Kaaren. Saat itu, Yang Maha Kuasa keluar dari persembunyiannya dan mengancam akan membunuh Evolet jika mereka tidak meninggalkan pemberontakan mereka. Tidak punya pilihan, Deleh berpura-pura menerima tetapi kemudian tiba-tiba melemparkan tombak putihnya ke arah Yang Maha Kuasa, membunuhnya dan menghancurkan ilusi persaudaraannya. Semua orang terkejut melihatnya jatuh dan dengan demikian, semua budak bergabung dalam pertarungan. Nukadu juga bergabung dalam aksi tersebut dan membunuh Wan Ai dengan menusuknya dengan tombak mematikan. Sementara itu, Warlord mencoba melarikan diri dengan Evolet di atas kudanya, tetapi dia dengan nakal menikamnya, menyebabkan mereka jatuh ke tanah. Deleh berlari ke arahnya dengan lega tetapi sebelum dia bisa mencapainya, Panglima Perang menembakkan panah ke punggungnya, melukainya secara fatal. Hancur dengan apa yang baru saja dilihatnya, Deleh bergegas ke Panglima Perang dan menghabisinya tanpa ampun.
Dia kemudian memegang evolet di lengannya saat dia perlahan meninggal. Namun, dalam pergantian peristiwa yang dramatis, dia hidup kembali. Ternyata ibu tua melihat segalanya dalam mimpinya, jadi dia menggunakan semua kekuatannya untuk menghidupkan kembali evolet. Namun sebagai imbalannya, dia menyerahkan hidupnya sendiri. Sementara itu, semua prajurit dan budak berkumpul untuk merayakan kemenangan mereka. Perang akhirnya berakhir. Di adegan terakhir, semua anggota suku kembali ke desa mereka dan mengucapkan selamat tinggal kepada Yagahal. Nakudu memberikan beberapa benih kepada Deleh, mengungkapkan bahwa ayahnya telah mengumpulkannya sebelum dia menghilang. Ini membuktikan bahwa mantan kepala suku tidak meninggalkan rakyatnya sama sekali. Beberapa hari kemudian, Yagal akhirnya mencapai desa mereka dan menanam benih. Dalam waktu singkat, tempat itu dipenuhi tanaman hijau dan makanan berlimpah. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, silahkan subscribe channel ini. Semoga Anda semua yang nonton video ini selalu sehat, selalu bahagia dan banyak rezeki, amin. Terima kasih.